Selain menjadi minggu-minggu yang ramai karena banyaknya perubahan dalam struktur baru tim kepelatihan Timnas Indonesia, akhir-akhir ini juga jadi sesuatu yang cukup spesial bagi sejumlah pemain diaspora yang sedang berjuang di Eropa. Memang banyak yang sebenarnya sudah cukup cemerlang karirnya semacam Bang Jai dan Mas Hilgers, yang notabene selalu main reguler, namun ternyata juga ada kendala di sana. Mas Hilgers dikabarkan absen akan lebih lama, dan baru-baru ini Jaitsas memberikan motivasi setelah dirinya melawan sejumlah striker kelas dunia. Lalu dari Liga Inggris ada Justin Hubner yang akhirnya comeback bersama klubnya setelah sebelumnya absen cukup lama. Dan selain itu juga ada sejumlah pemain keturunan lain yang akhirnya comeback untuk kembali merumput di Eropa. Lantas siapa saja mereka? Let's go kita bahas, simak video berikut ini. Perjuangan pemain abroad Indonesia yang berkarir di Eropa tak lepas dari berbagai tantangan. Namun di balik kesulitan, mereka jadi memiliki pengalaman luas di Liga Eropa dan berharap bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tak bisa dipungkiri, ranking Timnas Indonesia yang masih berada di luar 100 besar sangat berpengaruh terhadap masa depan pemain abroad. Tapi untungnya, kualitas penggawa Garuda cukup mumpuni untuk bersaing di kancah Eropa, yang menjadikan mereka cukup menjanjikan untuk berjuang, seperti yang disampaikan oleh Erick Thohir berikut ini. Itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Ya, mereka di sini nggak dibayar. Ketika mereka cedera, ya, bisa out of the season 6 bulan, tiba-tiba tidak punya klub, siapa yang nanggung? Ya kan, hal seperti ini tadi nggak bisa kita hanya lihat bagaimana Arhan. Arhan sekarang tidak bermain di Korea, sekarang dia kontrak ke klub di Thailand. Kenapa? Survival. Karena dia ingin buktikan saya main. Gitu. Dan hal-hal seperti ini terjadi. Marcelino dari Belgia, kita selamatkan ke Oxford. Kenapa? Supaya jam terbangnya naik. Dan lihat, berapa bulan Marcelino di Inggris dibandingkan di Belgia, jauh kelasnya sekarang. Nah, inilah yang saya rasa kontekstual memikirkan tim nasional Indonesia ini. Ya, pertama kita bahas Justin Hubner dulu teman-teman, di mana Alpreman yang sebelumnya sempat cedera gegar otak sejak Desember tahun lalu, kini akhirnya comeback membela Wolverhampton Wanderers U23. Hubner diturunkan sebagai gelandang bertahan saat Wolves U23 menang 4-0 atas Aston Villa pada pekan ke-10 Premier League 2. Ya, ini adalah kali pertamanya Hubner tampil di 2025. Ia kembali menjadi andalan utama yang tidak tergantikan, namun posisinya sedikit digeser ke tengah sebagai gelandang. Dan selama memainkan peran tersebut di bawah asuhan Jamie Collins, terpantau Alpreman nyaman-nyaman aja menjalankannya. Serta pelatihnya juga sangat mempercayainya. Mungkin ini juga bisa diterapkan di skuad timnas asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Mengingat dalam karir kepelatihannya, Kluivert selalu bermain 2 bek tengah saja. Tentu wajib bisa bermain fleksibel karena bek tengah cukup banyak persaingannya, ya kan? Sementara itu Eliano yang sebelumnya sempat tersingkirkan dari starting line up Siswal, kini perlahan mulai kembali mendapatkan kepercayaan. Dalam 2 laga terakhir di Eredivisie menghadapi RKC Waalwijk dan NEC Nijmegen, adik dari Tijane ini selalu menjadi pilihan utama sebagai starter. Bahkan saat menjamu Nijmegen yang diperkuat oleh Kelvin Verdonk, Eliano tampil penuh selama 90 menit yang membuatnya sempat berduel dengan Verdonk. Sementara itu, kabar kurang mengenakan datang dari Twente, di mana bek timnas Indonesia Mas Hilgers dikabarkan absen lebih lama dari perkiraan. Mengutip Twente Insight, asisten pelatih Twente, Peter Uneken, sudah mengkonfirmasi tentang kondisi Mas. Peter Uneken juga menyayangkan keadaan tersebut karena klub sendiri sangat dirugikan dengan absennya Mas Hilgers. Mas Hilgers mengalami cedera saat menjalani laga tandang di Europa League melawan Olympiakos sebulan yang lalu. Sang bek tengah telah absen sejak saat itu dan juga akan absen dalam laga tandang melawan Go Ahead Eagles.
Asisten pelatih Peter Uneken mengonfirmasi hal tersebut dalam perbincangan dengan 120, tulis laporan 20 Insight. Ya, terakhir kali Masilgers tampil membela klub sudah sebulan yang lalu saat pertandingan melawan Olympiakos pada 13 Desember 2024. Kini kondisi FC Twente sendiri menurun sejak absennya bek timnas Indonesia. Lini pertahanan skuad asuhan Joseph Osting kurang stabil seperti di laga terakhir menghadapi Go Ahead Eagles. Mereka sempat unggul duluan, namun kena comeback di babak kedua hingga kalah 3-1 pada babak gugur Piala KNVB. Sementara itu, ada juga Ole Romani, juga masih belum mendapatkan menit main di 2025 ini. Setelah kepindahannya ke Oxford United, ia belum juga tampil dan justru lebih dulu Marcelino yang debut saat di FA Cup. Namun di laga terbaru, Oxford United kontra Plymouth pada pekan ke-26 Championship, keduanya justru tidak masuk DPS. Meski begitu, Mimin yakin kalau Ole bakalan secepatnya debut sih, mengingat trek karirnya di FC Utrecht juga cukup cemerlang. Jadi tinggal nunggu waktu yang tepat. Dan untuk itu dukungan dari kita sebagai fans juga jangan sampai luput coy. Di sisi lain, J.H. yang selalu tampil reguler bersama Venezia di Serie A baru-baru ini memberikan motivasi guna jangan menyerah. Ia menyoroti dirinya yang selalu bermain dengan striker-striker kelas dunia macam Lukaku, Vlahovic, hingga yang paling baru Lautaro Martinez. Namun Bang J meminta agar jangan mudah puas dengan hasil yang terlihat. Semua tim di Serie A memiliki pemain yang sangat kuat. Setiap minggu saya harus menghadapi pemain-pemain hebat, dan bagi saya itu adalah tantangan. Kali ini saya menghadapi pemain seperti Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Marcus Thuram, dan Marco Arnautovic. Sangat menyenangkan bisa bertanding dengan pemain seperti mereka, dan saya mencoba menikmatinya sambil memberikan yang terbaik. Kami bermain dengan baik, tetapi di Serie A, ketika Anda memiliki 1-2 peluang dan tidak memanfaatkannya, itu membuat perbedaan, ucap J.H. Tapi kami tahu di mana kami harus meningkatkan. Sekarang kami memiliki pertandingan yang sangat penting di depan, seperti melawan Parma dan Verona. Kami harus terus bekerja keras, ujar J.H. dinukil dari media Italia. Terlepas dari apapun, perjuangan pemain abroad untuk bersaing di Eropa memang tak semudah itu. Kita terkadang sebagai fans hanya melihat enaknya saja dan menuntut ini itu, padahal nggak tahu apa yang dirasakan mereka. Mungkin memang masih banyak pemain yang perlu berpindah klub karena minim menit bermain. Seperti Nathan Choak contohnya. Tapi kita juga nggak bisa menuntut mereka untuk pindah klub teman-teman. Pasalnya itu karir dia, jadi biar itu jadi keputusannya beserta sang agen. Lagian seperti yang dikatakan oleh Pak Erik di awal, mencari klub baru di Eropa tak semudah membuat rumor, apalagi bagi pemain Indonesia. Jadi lebih baik cukup kasih support aja coy. Lagian kalau diserang atau nggak didukung, justru bisa mempengaruhi mereka di timnas. Mengingat round 3 mendatang sudah dekat dan harus beradaptasi dulu dengan pelatih baru. So, itulah berbagai sorotan terkait pemain diaspora di Eropa. Semoga saja semuanya bisa kembali perform untuk bisa membela Garuda demi mewujudkan impian bersama menuju Piala Dunia 2026, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.